Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih sudah join atau gabung di diskusi mata kuliah Bahasa Indonesia untuk artikel ilmiah. Materi kita hari ini adalah latihan melakukan riset dalam jaringan atau online research yang bisa Mbak Mas eksekusi secara berkelompok. Nah, objektifnya apa sih sesi kali ini? Supaya Mbak Mas bisa latihan melakukan riset studi pustaka, yaitu studi mempelajari artikel jurnal yang dimuat atau dipublikasikan secara online. Step atau tahap pertama yang bisa Mbak Mas lakukan untuk mengeksekusi ini adalah mengunjungi web jurnal online yang sudah cukup banyak di Indonesia ya. Apapun bisa, silakan pilih satu artikel. Kemudian dari situ nanti Mbak Mas bisa mendiskusikannya secara kelompok. Nah, dari sini Mbak Mas juga bisa memahami tren penelitian terbaru. Berikut implementasi riset itu seperti apa, dan nantinya ini sebagai referensi Mbak Mas untuk mengerjakan skripsi yang bisa dipublikasikan lewat artikel jurnal juga formatnya. Nah, yang saya sarankan artikel jurnalnya maksimal 5 tahun dari sekarang, jadi tahun 2015 gitu ya, kalau memungkinkan. Ya, kalau tidak memungkinkan ya monggo bebas, maksimal 10 tahun boleh. Mata kuliah atau sesi sharing hari ini itu untuk mempersiapkan Mbak Mas melakukan uji kompetensi kedua ya. Nanti dari topik riset kelompok yang sudah saya tentukan, Mbak Mas pilih satu artikel jurnal, kemudian lakukan analisis seperti yang saya lakukan sekarang ya. Mbak Mas juga menyiapkan slide-nya, dari situ direkam dalam format video presentasi, upload ke YouTube, kemudian cantumkan URL YouTube-nya di assignment my class secara personal. Jadi masing-masing dari Mbak Mas harus copy paste URL-nya supaya saya bisa tracking Mbak Mas masuk kelompok mana dan apa topik pembahasannya. Dari situ saya baru bisa menilai nanti untuk UK2. Nah, topik penelitian yang saya rekomendasikan untuk 6 kelompok yang ada di mata kuliah ini, seperti yang tertera di depan ya. Topik itu judul besar, Mbak Mas. Judul artikel jurnalnya sebaiknya mengandung keyword yang saya rekomendasikan di sini ya. Artinya tidak sama, boleh, tapi harus ada keyword yang sama dengan topik yang saya rekomendasikan. Silahkan disimak sendiri, dicek sendiri. Nah, pilih artikel jurnal yang dipublikasikan oleh alumni dari sarjana strata 1, supaya Mbak Mas bisa mempelajari bagaimana teknik penulisannya dan apa saja yang perlu dibahas dalam artikel jurnal yang sekarang publish. Yang perlu dibahas apa saja nih? Ada 6 poin. Yang pertama, judul, nulis, kemudian dipublikasikan di jurnal apa, edisi berapa. Cantumkan link dari artikel view-nya. Dari situ, Mbak Mas bisa memilah data pendukung. Jelaskan data pendukung di sini bentuknya seperti apa, diambil dari mana. 2 macam data saja ya. Ketiga adalah teori yang digunakan. 4, metode riset yang diterapkan. 5, hasil riset atau temuan analisisnya seperti apa. Dan sebagai kontribusi Mbak Mas secara berkelompok, Mbak Mas harus bisa menyarankan versi penyempurnaan dari artikel jurnal yang Mbak Mas analisis. Bisa menyarankan atau merekomendasikan untuk
penelitian selanjutnya. Alternatifnya dari objek penelitian yang berbeda, metode penelitian yang berbeda, atau teori yang berbeda. Oke, untuk contoh langsung saja ya, kita ke salah satu riset yang saya tulis. Ini kalau nggak salah juga pernah saya terangkan. Nah, sebelum itu saya mau menginformasikan kembali ya, barangkali ada Mbak Mas yang sudah pernah tahu sebelumnya, sudah paham. Untuk komposisi artikel jurnal yang dipublikasikan secara online setidaknya mencakup 3 aspek yang saya cantumkan di depan layar Mas. Ada pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pendahuluan ini biasanya mencakup data pendukung riset ya. Ini letaknya di ABM kalau deskripsi. Bentuknya bisa data yang statistik atau angka itu, atau dari pemberitaan di media. Ya, yang kedua, pembahasan ini mencakup teori dan metode. Dan penutup ini biasanya bisa ditemukan di bagian discussion atau diskusi, temuan penelitian, dan kesimpulan. Oke. Caranya menganalisis secara berkelompok untuk uji kompetensi 2 gimana nih? Mulai dari mengidentifikasi judulnya dulu. Nah, di sini tertera ada judul, kemudian penulis, kemudian terbit di website jurnal apa, volumenya. Ini penting ya. Jadi harus dimunculkan. Kemudian yang kedua adalah data pendukung. Minimal Mbak Mas ngasih 2 macam data yang dinarasikan oleh artikel jurnal tersebut. Contoh nih, saya ada infografis. Ini juga termasuk data ya, hasil dari riset yang pernah dilakukan sebelumnya untuk melatar belakangi penelitian yang saya lakukan. Datanya setelah ditampilkan seperti ini juga perlu dijelaskan. Ya, inti dari infografis tersebut apa, cantumkan juga daftar pustakanya. Contoh pertama. Contoh kedua misalnya diambil dari pemberitaan. Ini yang mendukung latar belakang riset yang Mbak Mas pilih. Saya di situ ada, boleh dicantumkan. Kalau ini adalah kutipan langsung dari portal berita online-nya, maka Mbak Mas perlu mentranslasikan atau menerjemahkan inti dari riset tersebut apa sih. Jangan lupa cantumkan juga sumber referensi. Oke. Ini untuk data. Yang ketiga adalah teori yang digunakan. Jadi dari paparan pembahasan, itu Mbak Mas harus bisa mengidentifikasi teori apa yang digunakan dalam artikel jurnal tersebut. Bisa bentuknya seperti ini ya, jadi screen cap, kemudian kasih penanda, ini merupakan teori atau konsep apa. Seperti yang saya tandai di sini, ini adalah teori besarnya marketing, konsep yang ditawarkan atau konsep yang saya gunakan untuk teori di riset ini adalah customer engagement marketing. Kemudian ditambahkan juga di situ, ditandai juga ya, orang-orang yang mengemukakan teori ini. Nah, untuk pelengkap, Mbak Mas cantumkan format daftar pustakanya seperti yang ada di bawah ya. Jadi nama penulis, kemudian tahun terbit, kemudian judul artikelnya, nama jurnal, volume, halaman, dan penanda
identifikasi online-nya ya, DOI. Oke, setelah Mbak Mas nemu teori yang perlu dijelaskan juga ya. Yang keempat, masih dari pembahasan, Mbak Mas silahkan menelaah riset ini pendekatannya seperti apa. Nah, Mbak Mas kan kebetulan sudah masuk ke mata kuliah MPK ya, kuantitatif maupun kuantitatif. Setidaknya Mbak Mas bisa mengidentifikasi mana penelitian yang kuantitatif dan mana penelitian yang kualitatif. Jadi nanti yang perlu ditulis adalah ini. Jenis risetnya apa nih? Metode pengumpulan datanya menggunakan apa saja? Kemudian waktu penelitian ini dilakukan kapan? Objek penelitiannya apa nih? Objek penelitian bisa Mbak Mas cek di judul artikel jurnalnya. Ya. Uji validitas dia menggunakan metode apa? Misal ada satu poin yang tidak disebutkan oleh si penulis artikel jurnal dalam naskah jurnalnya, bisa di-skip. Misalnya si penulis tidak mencantumkan uji validitas data yang dia lakukan. Ini Mbak Mas bisa skip. Jadi cukup menjelaskan 4 hal yang sebelumnya ya. Jenis riset, metode pengumpulan data, waktu penelitian, dan objek penelitian. Metode pengumpulan data sambil saya refresh materi dari MPK ya, itu bisa ada beberapa strategi. Kuesioner ini biasanya untuk untuk pendekatan penelitian kuantitatif. Wawancara ini bisa dilakukan sebagai pelengkap dari data yang dikumpulkan lewat kuesioner, bisa juga sebagai metode utama untuk pendekatan penelitian kualitatif. Kuesioner untuk kuantitatif ya. Wawancara ini untuk pedomannya bisa menggunakan interview guide dan sifatnya open-ended interview. Dalam arti kalau Mbak Mas menanyakan satu pertanyaan, si informan ini tidak hanya menjelaskan sesuai dengan pertanyaan Mbak Mas, tapi dia juga menjelaskan hal lain yang itu masih relevan dengan penelitian Mbak Mas. Nah, ini sifatnya open-ended. Dari situ kemudian kalau Mbak Mas masih merasa ada informasi yang kurang jelas, bisa ditanyakan lagi untuk mengklarifikasi. Itu adalah tujuan dari open-ended interview untuk klarifikasi. Kemudian format wawancara yang lain adalah fokus group discussion. Ini biasanya seorang peneliti didampingi oleh rekan penelitinya yang lain. Jadi ada 2 orang di sini. Kemudian mewawancarai beberapa orang informan sekaligus. Nah, kalau in-depth interview atau wawancara, biasanya Mbak Mas sebagai peneliti langsung bertanya ke satu informan. Atau kalau ada beberapa informan yang wawancaranya dilakukan terpisah. Seperti itu kira-kira gambarannya. Kemudian berikutnya ada observasi atau pengamatan. Observasi ini harus dilakukan on-site atau langsung di lapangan. Fungsinya untuk apa? Menambah data atau memperkaya data Mbak Mas. Jadi ada data primer dan data sekunder. Data primer bisa dari kuesioner untuk kuantitatif, bisa dari hasil wawancara untuk kuantitatif. Nah, data yang dikumpulkan lewat proses observasi on-site atau observasi di lapangan ini berfungsi sebagai data sekunder. Kemudian data sekunder berikutnya bentuknya adalah hasil riset atau kajian literatur. Ini bisa dilakukan dengan studi pustaka atau cross-check dengan teori atau hasil riset yang pernah dipublikasikan sebelumnya. Data sekunder berikutnya bentuknya bisa dari hasil dokumentasi. Misalnya Mbak Mas meneliti tentang media sosial atau analisis framing gitu ya, atau analisis isi. Bisa dari media sosial, bisa dari pemberitaan,
Bisa dari media konvensional, misalnya film, potongan scene, atau potongan dialog suatu film, gitu ya. Nah, ini adalah bukti otentik yang Mbak Mas kumpulin dari proses pengumpulan data. Ya, caranya gimana? Misalnya cukup dengan memindahkan format film ini ke format cetak, bisa screen capture ya. Jadi ada bukti otentik di situ bahwa Mbak Mas spesifik melakukan analisis untuk unit-unit analisis yang ini. Nah, ini kalau Mbak Mas membutuhkan tambahan referensi yang membahas tentang metode penelitian, bisa langsung klik link yang saya share di sini ya. Ini linknya aktif. Silakan pilih salah satu, Mbak Mas otomatis akan terdirect atau diantarkan ke konten dari URL yang saya bagi. Isinya adalah buku-buku metodologi penelitian. Ada metodologi penelitian secara umum, ada juga metodologi penelitian yang khusus untuk ilmu komunikasi. Nah, setelah Mbak Mas memaparkan metode penelitian, jadi ada bedanya ya, metode penelitian dan metodologi penelitian. Metode penelitian ini adalah tahapan dan cara Mbak Mas melakukan riset. Ini yang ditulis di skripsi. Untuk metodologi penelitian itu adalah ilmu yang memberikan referensi bagi Mbak Mas gimana caranya melakukan riset. Kalau ini metodologi itu adalah sumber referensi atau ilmunya. Kalau metode penelitian adalah caranya. Setelah memaparkan metode penelitian, Mbak Mas lanjut dengan menjelaskan hasil riset atau temuan penelitian. Ada dua biasanya formatnya, sajian data dan pembahasan. Supaya kita sama-sama clear, sama-sama jelas ya, dan Mbak Mas bisa membedakan mana yang sajian data, mana yang pembahasan, silahkan dipisah. Saya rekomendasikan untuk dipisah. Bentuk dari sajian data kira-kira seperti ini. Misalnya nih, Mbak Mas meneliti tentang salah satu korporasi terbesar di Indonesia, ya, yang menjadi tempat Mbak Mas melakukan penelitian. Datanya di sini berupa profil dari korporasi tersebut. Nah, karena ini sifatnya bukan data yang substansial atau data yang harus diambil dari buku atau hasil riset, maka Mbak Mas bisa merujuk ke webnya atau sesuai dengan yang ditampilkan oleh artikel jurnal yang Mbak Mas analisis. Mana yang termasuk data substansial, mana yang tidak. Data substansial ini Mbak Mas ambil dari hasil riset atau publikasi sebelumnya dan data yang Mbak Mas kumpulkan di lapangan. Kalau yang non-substansial atau data pendukung bisa diambil dari web seperti ini ya. Oke. Nah, Mbak, kalau data substansialnya bentuknya dari e-book atau artikel jurnal yang dipublikasikan online, boleh. Tapi bentuknya memang harus publikasi, buku, atau artikel jurnal, atau hasil riset. Ya. Atau seperti ini, misalnya Mbak Mas dilalah artikel jurnalnya ini ngomongin tentang strategi promosi online. Nah, bisa saja datanya seperti ini. Ya, karena ini adalah implementasi strategi promosi online Aqua yang kebetulan saya teliti. Atau data bagaimana cara Aqua mengeksekusi strategi promosi online-nya. Kebetulan saya ambil dari media sosial juga ya. Untuk Twitter. Nah, ini tergantung dari artikel jurnal yang Mbak Mas pilih. Nah,
atau Mbak Mas analisis ya. Bentuknya bisa berupa gambar atau visual seperti ini yang harus Mbak Mas jelaskan, atau bentuknya narasi. Nah, disitulah kejelian Mbak Mas sebagai kelompok teruji. Harus dipetani atau dipilih dan dipilah gitu ya, mana yang sajian data. Kemudian berikutnya adalah pembahasan. Pembahasan bisa satu saja yang ditampilkan atau maksimal 3 ya, pembahasan yang ditampilkan. Nah, paragraf sependek ini untuk ukuran artikel jurnal sudah termasuk dalam pembahasan, Mas. Di sini kebetulan saya menjelaskan bagaimana Aqua bekerja sama dengan mitra bisnisnya mengeksekusi strategi promosi online yang sifatnya kolaboratif. Sedangkan pembahasan yang ini, saya menjelaskan bagaimana tahap Aqua mengeksekusi strategi promosi online-nya sampai ke level customer. Benefit apa yang diberikan ke customer. Sedangkan yang ini, atau pembahasan tahap ketiga adalah hasil dari implementasi strategi promosi yang dilakukan Aqua dengan mitra-mitra bisnisnya. Nah, simpulan itu terbentuk pada saat pembahasan didiskusikan dengan pertanyaan penelitian. Kalau pembahasan ini adalah temuan penelitian yang didiskusikan dengan kerangka teori. Nah, makanya di sini sebaiknya ada sumber referensi yang dicantumkan lagi, karena si penulis artikel jurnal tersebut sedang melakukan pembahasan dari pembahasan. Nah, maksudnya gini, jadi simpulan ini adalah pembahasan yang didiskusikan dengan kerangka teori. Ini yang dilakukan oleh si penulis artikel jurnalnya. Benar nggak sih yang dibuktikan merujuk ke pertanyaan penelitiannya ya? Intinya benar nggak sih Aqua itu sudah melakukan strategi promosi online yang formatnya adalah collaborative engagement marketing. Ternyata terbukti ya, sesuai dengan temuan penelitian dan kerangka teori. Simpulan yang lain adalah masuk ke tipologi yang mana, kemudian di breakdown satu-satu. Dan ini adalah kesimpulan terakhir. Biasanya di artikel jurnal, si penulis artikel tersebut belum merekomendasikan saran untuk penelitian selanjutnya. Untuk itu, Mbak Mas harus bisa menambahkan di poin ke-6 yang di sini ya. Saran untuk penelitian selanjutnya apa nih? Dia bisa muncul di artikel jurnal tersebut sebagai simpulan, atau bahkan tidak ditulis sama sekali oleh si penulisnya. Maka di sini kontribusi Mbak Mas sebagai penganalisis untuk menyarankan satu metode atau objek atau pendekatan penelitian untuk penelitian selanjutnya. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Bisa saran ke Aqua, bisa saran untuk peneliti selanjutnya. Ya, sarannya bisa dari 3 perspektif ya. Pelaku bisnis, peneliti selanjutnya, ataupun pemerintah sebagai pembuat aturan. Jangan khawatir kalau belum jelas, nanti ya, saya akan upload video learning ini
di My Class ya. Jadi misalnya ada bagian tertentu yang Mbak Mas kurang paham atau lupa apa aja sih yang dianalisis, silahkan cek video yang saya upload di My Class. Selamat mempersiapkan uji kompetensi 2 yang nanti dikerjakan di My Class sesi 11 ya Mbak Mas, atau minggu depan. Itu ada alokasi waktu dari tanggal 24, dari tanggal 26 sampai tanggal 4 saya kasih waktunya Mbak Mas untuk menganalisis, buat video presentasi dan upload di YouTube ya. Sekaligus copy paste URL YouTube-nya ke assignment My Class-nya masing-masing secara personal ya. Itu yang bisa saya bagikan di sesi Bahasa Indonesia kali ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.